dari kelompok 12 atas nama Omar Al-Fani dan teman saya Ismaila Rahmadina. Di sini kita akan menjelaskan tentang apresiasi drama melalui bentuk karya pentas fragmen musikal secara kolosal yang diampu oleh siapa, Pak? Bapak Muhammad Zudi Hamzah, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Ini matkul apa sih, Mak? Kamu bertanya-tanya, ini matkul apa? Ini matkul apresiasi sastra. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Jadi untuk yang pertama saya akan membahas mengenai apresiasi drama. Jadi apa sih drama itu? Drama merupakan cerita atau kisah yang paling utama adalah melibatkan konflik atau emosi dan bersifat khusus, disusun guna penampilan atau pertunjukan teater. Lalu apa sih apresiasi drama itu? Apresiasi drama merupakan mempelajari atau menghargai salah satu karya sastra yaitu drama dengan mengalami proses pengenalan drama, lalu pemahaman mengenai drama, penghayatan, menikmati penampilan, dan setelah itu yang terakhir penampilan drama. Penampilan atau penerapan drama. Nah, selanjutnya apa saja sih bentuk-bentuk dari drama itu? Yang pertama ada bentuk berdasarkan bentuk drama. Jadi berdasarkan bentuk drama itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu drama puisi, yakni drama yang cakapannya dominan disusun dengan bentuk puisi atau memakai unsur-unsur dari puisi. Lalu yang kedua ada drama prosa. Drama prosa itu dalam cakapannya disusun dengan bentuk prosa. Lalu yang kedua ada berdasarkan sajian drama. Untuk sajian drama ini terdapat empat, yakni drama tragedi, drama komedi, drama melodrama, dan pertunjukan jenaka. Lalu yang ketiga ada berdasarkan bentuk kualitas cakapannya. Untuk ini terbagi menjadi tiga, yaitu pantomim drama yang tidak menggunakan kata-kata. Lalu yang kedua ada mini kata, yaitu drama yang hanya menggunakan kata sedikit sekali, yaitu sangat sedikit. Lalu yang ketiga ada dialog monolog, yaitu drama yang menggunakan banyak kata-kata. Lalu selanjutnya ada bentuk berdasarkan pengaruh seni lainnya. Nah, ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada opera. Opera yaitu drama yang lebih menonjolkan seni suara atau musik. Yang kedua ada sendera tari, yaitu drama yang menonjolkan eksposisi. Dan yang terakhir ada tablo, yaitu drama yang lebih mengutamakan gerak. Dan yang terakhir ada berdasarkan bentuk lainnya. Nah, bentuk lainnya ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada drama absurd. Lalu yang kedua ada drama baca. Yang ketiga ada drama borjuis. Nah, apa sih drama borjuis itu? Drama borjuis yaitu drama yang memiliki tema mengenai kehidupan kaum bangsawan. Lalu yang keempat ada drama domestik. Yang kelima ada drama duka. Yang keenam ada drama liturgis. Nah, drama liturgis itu apa sih? Jadi drama liturgis itu merupakan drama yang mementaskan
pembelian gereja. Lalu yang ketujuh ada drama satu gambar. Dan yang terakhir ada drama rakyat. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dari drama. Unsur-unsur drama itu ada tiga, yaitu yang pertama plot sendiri itu terbagi menjadi tiga, ada eksposisi, komunikasi, dan resolusi. Jadi apa sih eksposisi itu? Jadi eksposisi itu merupakan cerita yang menentukan aksi di dalam waktu serta tempat, lalu memperkenalkan para tokoh dan menyatakan situasi dari suatu cerita, serta mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita, dan juga ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua ada komplikasi. Apa sih komplikasi itu? Komplikasi merupakan bagian tengah cerita yang mengembangkan suatu konflik. Lalu yang terakhir ada resolusi. Resolusi merupakan jadi resolusi itu hendaknya muncul secara logis dari apa yang telah mendahulunya dalam komunikasi. Lalu yang kedua dari unsur drama ada penokohan. Nah, penokohan sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tokoh gagal. Apa sih tokoh gagal itu? Nah, tokoh gagal merupakan tokoh yang memiliki pendirian bertentangan dengan tokoh lainnya. Dan akhirnya tokoh gagal ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain. Lalu yang kedua ada tokoh idaman. Tokoh idaman merupakan peran pahlawan yang memiliki karakter gagah, adil, serta terpuji. Lalu ada tokoh statis. Tokoh statis itu merupakan tokoh yang berperan tetap sama tanpa adanya perubahan mulai dari awal hingga akhir jalannya cerita. Lalu yang terakhir ada tokoh yang berkembang. Nah, tokoh yang berkembang itu jadi tokohnya itu mengalami perkembangan selama cerita itu berlangsung. Nah, yang terakhir ada dialog. Jadi dialog ini harus memenuhi 2 tuntutan, yaitu turut menunjang gerak laku dari tokohnya dan mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu, dan apa yang telah terjadi di luar panggung selama cerita berlangsung dapat mengungkapkan pikiran serta perasaan tokoh yang berperan. Lalu yang kedua, dialog itu diucapkan harus lebih tajam dan tertib, dan harus juga lebih tajam dan tertib daripada bahasa sehari-hari. Lalu tidak ada kata yang terbuang sia-sia. Serta tokoh harus mengungkapkan dialog dengan jelas dan tentunya tepat sasaran, serta disampaikan secara wajar dan alamiah. Nah, selanjutnya ada karya pentas. Apa sih karya pentas itu? Karya pentas yang biasa kita sebut pentas seni, yaitu sebuah tiruan dunia lain yang diusung di ke atas panggung. Lalu karya pentas ini ada unsur-unsur pementasan. Unsur-unsur pementasan ini terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada naskah drama. Apa sih naskah drama itu? Naskah drama merupakan bahan pokok dari sebuah pementasan. Lalu yang kedua ada sutradara. Sutradara ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan jalannya pementasan agar pementasan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu yang ketiga ada pemeran. Pemeran ini menjadi seorang pemeran harus menafsirkan perwatakan tokoh yang akan diperankannya. Lalu yang keempat ada panggung. Panggung merupakan tempat pemain memainkan perannya. Lalu yang kelima ada cahaya. Cahaya sendiri ini sangat diperlukan karena sebagai penjelas atau memperjelas pandangan penonton terhadap mimik pemerannya. Lalu ada sound effect atau bunyi. Nah, sound effect ini
dapat diusahakan secara langsung seperti orkestra, band gamelan dan lain-lain, dan juga dapat melalui perekaman suara yang sudah dari jauh hari disiapkan oleh yang bertanggung jawab mengurusnya. Selanjutnya ada kostum atau pakaian ini digunakan untuk mendukung atau memperjelas peran apa yang sedang diperankan oleh pemain. Lalu ada rias. Rias ini dengan rias yang baik dapat mengoptimalkan atau memaksimalkan peran yang dijalani oleh pemain. Misalkan ada anak umur 20 tahun tetapi dia itu berperan sebagai nenek-nenek yang berusia 80 tahun. Nah, rias inilah yang memiliki peran penting untuk mengubah wajah atau penampilan anak 20 tahun itu diubah menjadi nenek-nenek yang berusia 80 tahun. Lalu yang terakhir ada penonton. Nah, penonton ini juga menentukan bagaimana hasil dari pementasan. Karena pementasan juga terkadang menyesuaikan dengan penontonnya. Misalkan jika penontonnya ganas, maka awak pentas harus diberitahu agar lebih siap sehingga tidak mengecewakan penontonnya. Nah, itu saja yang kalau saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang karya pentas fragmen musikal secara kolosal. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui definisi fragmental. Apa sih fragmental itu? Bisa dilihat di papan. Fragmental adalah cerita atau lakon yang dipentaskan di atas panggung ataupun di depan kelas. Ya. Akan tetapi dalam fragmental sendiri itu perlu kita ketahui dengan penonton terbatas. Bisa diartikan bahwasanya fragmental ini adalah sebuah pertunjukan yang simpel, sederhana, tetapi menceritakan dengan cerita yang lengkap. Dalam fragmental sendiri itu juga perlu adanya naskah. Hal ini sangat diperlukan karena dalam sebuah cerita pastinya tidak asal ngomong, tidak asal sebuah menentukan cerita, pastinya ada sesuatu hal naskah yang tersusun. Bagaimana ini caranya marah, bagaimana caranya sedih. Itu dalam sebuah cerita pasti dibutuhkan naskah. Naskah ini tentu saja termasuk dalam panduan cerita, yang di dalam panduan cerita itu bertujuan yang pertama sebagai penyatu persepsi antara produser dengan mulai. Pastinya ini sangat dibutuhkan karena dalam sebuah cerita itu kerjasama sangat dipentingkan agar perjalanan sebuah cerita itu bisa lancar, tidak ada kesalahan, tidak ada permasalahan dalam alur sebuah cerita. Yang kedua adalah memuat elemen-elemen teater yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya yang ketiga sebagai bahan acuan dalam pementasan teater. Seperti yang saya jelaskan tadi, pastinya dalam acuan teater itu ada naskah. Ini adalah acuan utama dalam teater. Baik, sekarang kita akan memasuki ke drama musikal. Yang pertama adalah drama musikal itu apa sih? Drama musikal adalah pertunjukan teater yang digabung dengan seni tari, musik, atau seni peran. Dalam musikal sendiri itu ada beberapa unsur. Yang pertama ada tema. Tema sendiri apa? Adalah gagasan dasar atau ide pokok yang menjadi acuan dalam sebuah cerita. Yang kedua ada pemain atau tokoh. Pemain atau tokoh ini adalah seseorang yang memainkan atau memerankan yang terdapat dalam naskah. Yang ketiga ada plot atau alur. Di sini menjelaskan suatu kejadian atau eksiden, perbuatan, di mana itu juga menjelaskan ini alurnya dalam cerita itu maju atau mundur atau maju mundur seperti itu. Yang keempat ada dialog. Dialog sendiri adalah naskah yang berisi percakapan. Seperti contohnya saya, Mas Omar menjadi Omar dan Mbak Risma menjadi istri saya. Saya berdialog, wahai istriku, kita hari ini makan apa?
Seperti istri saya, Mbak Risma, menjawab, untuk hari ini kita hanya makan nasi dan garam saja. Itu contohnya. Yang kelima ada pesan. Pesan ini adalah suatu apa yang kita berikan kepada penonton. Nah, bisa pesan baik, bisa pesan buruk, ataupun bisa mengkritisi sebuah objek, ataupun memberi nasihat kepada penonton. Contohnya adalah kisahnya Malin Kundang, di mana pesan tersebut adalah bagaimana kita tidak durhaka kepada orang tua, bagaimana kita tidak sombong dengan kekayaan. Yang keenam adalah unsur lain seperti musik dan lain-lain. Dan lain-lain ini seperti apa? Tata rias, penjayaan pentas, terus panggung, dan seperti itu. Adapun ciri-ciri musikal diantaranya adalah merupakan gabungan unsur musik, tari dengan acting. Jadi kita berakting marah. Di situ ada musik yang mendukung bagaimana arrangementnya itu tegang, menceritakan itu bahwa suasana memang panas marah. Habis itu ada gerak atau tari, merupakan ciri tari. Bagaimana dia itu berperan marah, membanting kursi, membanting pulpen, yang penting tidak membanting lesti, ya seperti itu. Yang kemudian ada ciri-ciri selanjutnya adalah dialog ungkapan tutur kata. Dialog di sini dalam perjalanan itu pun juga bisa mendukung pemeran atau tokohnya. Sepertinya, kok sangat jelek sekali itu, seperti ungkapan tersebut. Tidak, jangan seperti itu. Nah, seperti itu contohnya. Yang selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, selanjutnya adalah drama kolosal. Drama kolosal sendiri adalah cerita yang diperankan oleh banyak orang. Dalam drama kolosal biasanya menceritakan perjuangan, peperangan, ataupun kisah kerajaan. Dalam drama kolosal memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pemain berjumlah banyak. Maksud dari pemain berjumlah banyak ini berarti aktor yang diperlukan adalah banyak. Bisa berjumlah 50-an ataupun ratusan, bisa saja lebih. Yang kedua, dalam bentuk film. Yang ketiga, dalam bentuk perjuangan. Dalam drama kolosal ini biasanya ceritanya yang diambil adalah tentang perjuangan. Bisa pahlawan, bisa tentang kerajaan, dan sebagainya. Unsur-unsur dalam drama kolosal. Yang pertama ada sutradara. Apa sih sutradara itu? Sutradara adalah sebuah pemimpin yang bertanggung jawab mengenai pemilihan naskah ataupun pemilihan aktor, jalan cerita, seperti itu. Yang kedua adalah aktor. Aktor sendiri adalah sebuah pemain atau seseorang yang bermain dalam sebuah drama tersebut. Yang ketiga ada babak. Apa sih babak itu? Babak adalah bagian drama yang ditandai oleh pindahnya latar tempat atau waktu. Kemudian ada adegan. Adegan ini adalah bagian dari babak yang ditandai oleh bertambah atau berkurangnya aktor. Kemudian ada produser. Istilah ini diberikan kepada orang yang membiayai proses produksi drama tersebut. Selanjutnya ada petunjuk pengarang atau keramagung. Ini adalah keterangan dalam naskah yang diberikan pengarang untuk memperjelas latar waktu, adegan maupun ekspresi yang harus diperankan oleh aktor. Kemudian ada prolog. Ini merupakan ucapan atau adegan pemain yang digunakan sebagai pembuka drama. Selanjutnya ada gestur. Gestur adalah gerakan yang harus dilakukan oleh pemain drama. Kemudian ada epilog.
Apa sih epilog itu? Adalah ucapan atau adegan pemain yang diletakkan di akhir drama. Jadi jika prolog adalah pembuka drama, kalau epilog adalah di akhir drama. Kemudian ada pantonim. Apa sih pantonim itu? Pantonim drama yang disajikan dalam bentuk gerakan tanpa dialog. Kemudian ada kontemporer, ialah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah drama apabila isinya tidak terikat kelaziman atau dalam kata lain berisi tentang hal-hal baru yang ada di masyarakat. Nah, jadi hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri 1 Wonosari yaitu SD ini merupakan SD negeri yang ada di dusun Kampung Baru, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Nah, SD ini berdiri sejak tahun 1984 dengan jumlah guru ada 9 dan jumlah siswa ada 95. Nah, di SD ini menggunakan kurikulum 2013. Lalu pelaksanaan pembelajaran drama di SD Negeri 1 Wonosari ini bermanfaat untuk membantu keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, lalu menunjang pembentukan watak dan keempat manfaat yang ditawarkan tersebut setidaknya dapat mengasah kemampuan apresiasi sastra secara menyeluruh dalam pembelajaran drama di SD Negeri 1 Wonosari ini juga menekankan unsur-unsur sastra yang dianalisis antara lain yaitu berdasarkan stratanya yaitu sistem bunyi, efoni, irama, lalu kesatuan makna dan gaya bahasa, dan imajinasi dan metafora, simbol dan sistem simbol serta metode. Mungkin itu penjelasan dari kami. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum